Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin saya menemukan sebuah buku judulnya Jokowi, Man of Contradictive. Sebuah judul yang sangat wow ya. Tetapi judul itu mungkin bisa menggambarkan satu hal, bahwa seandainya pun kita tidak membaca buku itu, kita akan menduga bahwa yang dimaksud dengan kontradiktif di situ itu adalah tentang sosok Pak Jokowi yang sering kali kita lihat dalam satu sisi adalah seorang yang inspiratif, seorang yang baik, seorang yang sederhana tetapi memiliki integritas dan kekuatan yang kuat, kemauan kuat dalam kebijakan-kebijakannya. Tetapi di sisi lain kita juga melihat bahwa Pak Jokowi itu seringkali terlihat sebagai orang yang terlalu represi terhadap oposan-oposannya, kaya akan drama-drama pencitraan, dan di sisi lain juga Pak Jokowi itu dipertanyakan independensinya dalam memerintah, dalam memimpin. Nah, sebenarnya yang akan berkoar-koar tentang satu sisi dari Pak Jokowi itu adalah orang dari dua kutub saja. Jadi orang yang terlalu mengidolakan Pak Jokowi dengan segala kesederhanaannya, dan orang yang terlalu menghujat dan mengutuk Pak Jokowi dengan segala kegaduhan yang dibuatnya. Sedangkan kita, masyarakat umum, sebenarnya adalah masyarakat yang biasa-biasa aja, yang santuy-santuy aja. Kita mengkritik Pak Jokowi seadanya, kita juga mendukung Pak Jokowi juga seadanya, biasa-biasa aja, kan namanya juga sebagai seorang presiden. Dan kita sebenarnya tahu itu, tetapi kan kita itu adalah masyarakat yang senyap. Masyarakat yang nggak mau ribut, masyarakat yang santai, yang ngapain juga sih ngeributin masalah yang seperti itu. Kita hargai Pak Jokowi sebagai seorang manusia dan sebagai seorang presiden, dan kita kritik beliau sebagai seorang yang bisa saja melakukan kesalahan. Itu kan sebenarnya adalah pikiran yang proporsional. Nah, di episode ini kita akan jelaskan kenapa kita harus tetap bertahan dalam pikiran yang proporsional itu. Karena kita tidak boleh terjebak pada cheerleader partai. Jadi maksudnya Baraya begini ya, kita mengetahui bahwa buzzer itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Sesuatu yang sangat buruk karena mereka itu dibayar tetapi untuk menyinggung orang lain, untuk menghujat orang lain, membela secara sporadis kelompoknya sendiri, dan seterusnya, bahkan seringkali menebarkan hoaks atau menyampaikan pandangan-pandangan yang tidak benar demi rupiah, demi uang, kan seperti itu. Tapi ada yang lebih buruk daripada buzzer itu adalah cheerleader partai. Mereka gak dibayar tapi mereka melakukan semua hal yang dilakukan oleh buzzer. Bahkan bukan hanya tidak dibayar, mereka siap untuk membayar demi mengelola kefanatikan dirinya terhadap satu kelompok tertentu, partai politik tertentu, ideologi tertentu, atau orang tertentu. Kan seperti itu. Jadi saya akan mulai dari sini Baraya. Begini ceritanya ya. Manusia hidup itu ada dalam ruang lingkup reaksinya atas takdir Tuhan. Jadi misalkan seperti ini Baraya. Baraya dilahirkan dari keluarga miskin. Itu takdir. Baraya gak bisa mengubah itu. Baraya kan gak bisa nuntut saya dilahirkan di keluarga yang mana. Tetapi ketika Baraya sudah lahir dan mengetahui bahwa Baraya lahir dari keluarga miskin, Baraya bisa bereaksi atas hal itu. Apakah Baraya ingin tetap miskin atau melawan kemiskinan dengan menjadi orang kaya, atau Baraya akan kuku lutus dan menyalahkan takdir atau menyalahkan pihak yang lain. Itu semuanya adalah pilihan Baraya. Sekarang Baraya misalkan memiliki uang 100.000 rupiah. Dan itu adalah uang terakhir pekan ini. Apakah Baraya akan menggunakannya untuk narkoba misalkan, ataukah untuk beli KFC, makanan yang mewah dan sebagainya, ataukah ditabung, atau bagaimanapun, itu adalah pilihan Baraya. Baraya pun akan menanggung akibat dari konsekuensi itu. Misalkan ketika Baraya menghabiskan uang 100.000 rupiah untuk hari ini, maka Baraya akan kelaparan di hari-hari berikutnya. Itu adalah sebuah konsekuensi, kan seperti itu. Ketika Baraya dilahirkan dari keluarga miskin, kemudian Baraya memilih untuk tetap hidup miskin, maka konsekuensinya hanya akan ada pada diri Baraya sendiri. Nah, tetapi kalau Baraya menjadi pemimpin besar, kalau Baraya menjadi presiden misalkan, maka hal itu tidak akan terjadi sesederhana itu. Apa yang menjadi keputusan Baraya itu pasti akan berdampak juga kepada orang lain. Yang menanggung penderitaan atau yang menanggung keberhasilan dari kinerja Baraya selama menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang ada di bawah naungan Baraya. Sekarang Baraya cermati gambar ini. Di sini kita mengetahui bahwa ada sebuah masalah besar, yaitu bahwa di Jakarta itu secara berkala kebanjiran. Begitu kan? Dan salah satu penyebab dari kebanjiran yang menghabiskan uang triliunan rupiah itu adalah karena banyaknya pemukiman-pemukiman di wilayah yang tidak semestinya. Salah satunya adalah di bantaran sungai. Nah, kalau seandainya Baraya menjadi presiden atau menjadi gubernur, apa yang bisa Baraya lakukan? Coba, misal
Baraya akan menggusur mereka semua, kemudian membersihkan semua area sungai agar tidak dihuni oleh manusia. Bisakah seperti itu? Sebagai seorang presiden, Baraya bisa melakukannya dan berhak melakukannya. Tetapi ketika Baraya melakukan itu, akan ada ribuan orang yang menangis, akan ada ribuan orang yang marah, akan ada banyak balita-balita yang hidup di sana yang semestinya memiliki atap, sekarang tidak memilikinya. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Baraya tega nggak untuk melakukan itu? Kan masalahnya setiap keputusan kecil yang diambil seorang pemimpin itu dampaknya sangat besar. Bahkan ketika tindakan itu baik, akan ada sesuatu yang buruk yang itu sangat besar, sangat masif. Oke lah, kata Baraya, wah saya nggak tega kalau melihat anak-anak akhirnya tidak memiliki lagi atap, tidak memiliki lagi rumah. Ya udah, saya biarkan saja mereka tinggal di sana. Tetapi kalau dibiarkan tinggal di sana, akan ada triliunan rupiah uang yang habis hanya gara-gara penanggulangan banjir. Dan banjir itu kan merugikan banyak orang dan bisa saja itu membuat orang yang meninggal. Kan seperti itu. Waduh, jadi gimana dong, ini dilema? Ya makanya setiap pemimpin itu pasti menghadapi sebuah dilema. Nah, kemudian Baraya mikir lagi, ya udah begini sajalah, saya tambahin kebijakannya. Saya akan gusur mereka semua, tetapi orang-orang yang saya gusur itu akan saya kasih duit seharga rumah mereka yang ditinggalkan, biar mereka bisa membangun rumah di tempat yang lain. Bisakah seperti itu? Bisa. Tetapi Baraya menghamburkan anggaran belanja negara untuk mereka saja, sehingga orang-orang yang harus digaji sebagai PNS, rumah sakit, dan sekolah-sekolah yang harus disubsidi semuanya tidak bisa mewujud. Akhirnya mereka semuanya terbengkalai hanya demi membiayai orang-orang yang digusur ini. Kan jadi masalah juga. Aduh, gimana ya caranya? Oh ya udah, kalau gitu duitnya kita ngutang dari luar negeri. Oke, bisa kita ngutang duit dari luar negeri. Tetapi dampaknya apa? Bunga jangka panjang akan mengikat kita, dan kita juga akan sering atau mudah sekali diintervensi oleh pihak asing selama kita memiliki utang, atau kalau kita mau minjem utang. Itu juga kan sesuatu yang sangat berbahaya. Mikir lagi, oh ya udah kalau gitu cetak uang saja, MMT-an gitu. Yang seperti itu ya. Bisa seperti itu? Bisa. Tapi pertama, kemungkinan yang pertama itu adalah inflasi. Tetapi kemudian kalau masalahnya adalah kita gunakan uangnya itu untuk produk atau berlandaskan produk dan sebagainya. Apakah bisa? Nggak bisa. Kan masyarakat kita itu adalah masyarakat terbahan, Baraya. Jadi ceritanya seperti ini. MMT itu hanya berlaku di dua tempat. Yang pertama itu adalah di Jerman setelah Perang Dunia Kedua, dan yang sekarang dalam skup yang jauh lebih kecil di Cina. Apa yang mereka bisa lakukan adalah mencetak uang, tapi bagaimana caranya mencetak uang dengan basis kerja. Jadi awalnya uang itu dicetak berdasarkan emas, sekarang emasnya hilangin, ganti sama kerja. Artinya harus banyak orang yang bisa bekerja keras atau dipekerjakan dengan keras untuk membuat proyek-proyek tertentu. Kan seperti itu. Jerman berhasil. Kenapa? Karena pada waktu itu di bawah pimpinan Nazi, totaliter. Cina sekarang berhasil dalam skup yang kecil. Kenapa? Karena komunis, totaliter juga. Indonesia bisa nggak seperti itu? Nggak bisa, kan Indonesia demokratis. Dan kalaupun digebah-gebah orangnya kan senangnya rebahan terus. Nggak bisa diterapkan yang seperti itu. Oh ya udah, kalau gitu kita revolusi, ganti negara ini jadi negara dengan pemerintahan totaliter, absolut. Bisakah seperti itu? Ya gak bisa juga. Kenapa seperti itu? Karena negara demokratis kita sekarang yang demokratis saja itu korupsinya banyak, apalagi kalau jadi negara totaliter itu korupsinya totaliter juga. Baraya mau seperti itu? Kan enggak. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi masalah banjir yang ada di Jakarta ini? Nah, jadi saya pengen jelaskan Baraya betapa sulitnya mengambil keputusan sebagai seorang besar. Kalau Baraya jadi orang kecil, apapun keputusan Baraya dampaknya hanya terjadi pada Baraya saja. Tetapi kalau Baraya menjadi orang besar, bahkan kebijakan paling akurat sekalipun pasti akan mengorbankan banyak pihak. Maka saya bisa pastikan siapapun presidennya pasti dia pernah membunuh secara tidak langsung. Tetapi mungkin dengan membunuh itu dia bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Kan ceritanya seperti itu. Makanya saya sebenarnya kesal dengan satu pihak atau beberapa pihak tertentu yang terhadap gubernur ini, terhadap presiden ini, terhadap wali kota ini menghujat terus-terusan seakan-akan presiden atau gubernur atau wali kota itu selalu salah. Dan ada yang mendukung seakan-akan mereka itu nabi atau orang suci atau yang semacam itu, sehingga kita tidak bisa melihat celah dari orang itu. Kan sebenarnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang saya kasih jaminan mereka itu nggak akan pernah bisa jadi pemimpin. Karena mereka nggak ngerti soal kepemimpinan, mereka nggak ngerti soal dilema apa yang dihadapi oleh para pemimpin ketika mereka sedang menjabat. Kan seperti itu. Jadi saya kasih contoh yang lain lagi lah ya, ini yang lebih ruwet sebenarnya.
Baraya jadi presiden. Kemudian Baraya mengetahui bahwa di setiap lini masyarakat, di setiap stratifikasi masyarakat, itu ada mafianya, bahkan dikuasai oleh mafia. BUMN ada mafianya, tanah ada mafianya, bahkan sekretariatan presiden misalkan dipegang oleh beberapa mafia yang diketahui dan sebagainya. Kemudian Baraya sebagai presiden itu marah-marah. Wah, gak bisa mafia dibiarkan seperti ini terus-terusan, saya akan hajar mereka. Bisakah Baraya menghajarnya? Baraya menggunakan apa? Saya akan menghajarnya dengan KPK, dengan Polri, dengan TNI. Ternyata KPK, TNI, Polri di dalamnya juga ada mafianya. Dan ketika kita mengatakan sesuatu seperti itu, ternyata ada perlawanan dari mereka dan mereka malah menghasut masyarakat untuk menyatakan ini presiden ternyata anti terhadap pemberantasan korupsi karena mereka akan menghalang-halangi KPK dan seterusnya. Kan banyak yang seperti itu. Akhirnya apa? Gak bisa apa-apa. Ternyata ya sudah ngalah. Atau ternyata misalkan lah ya, seluruh penegak hukum itu pro terhadap Baraya sebagai seorang presiden. Bisakah menghilangkan mafia itu? Gak bisa juga. Kenapa? Karena pada realitasnya negara ini lebih membutuhkan mafia daripada pejabat. Loh, kok bisa seperti itu? Ya gini aja, misalkan Baraya ya. Baraya dulu kan suka nonton debat-debat di TV One gitu ya. Para pakar diberantemin, debat panjang lebar, mereka memiliki data, mereka memiliki statistik dengan argumentasi yang sangat kuat dan menghebohkan dan seterusnya dan seterusnya. Itu pengamat, itu pakar. Baraya pernah melihat pejabat di situ? Enggak. Kalau Baraya lihat pejabat debat, itu bosan banget. Karena ngomongnya terbata-bata, visi misinya aja mereka nggak tahu. Baraya lihat kalau pejabat-pejabat mau kampanye, itu visi misinya itu baca. Artinya apa? Itu visi misinya pesanan orang, bukan dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri nggak mungkin. Kan kalau visinya dari dirinya, dia nggak mungkin baca teks gitu. Dia pasti bisa menerangkan dengan sangat baik. Kan seperti itu. Tetapi pejabat-pejabat itu kan sebenarnya adalah pejabat yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Saya ketemu dengan pejabat itu bukan hanya sekali dua kali. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki integritas yang baik dan memiliki dedikasi yang baik. Tapi lebih banyak pejabat-pejabat yang tidak seperti itu. Jadi ketika mereka mau mengeluarkan kebijakan tertentu, mereka mau melakukan hal-hal tertentu misalkan atas wilayah yang dikuasainya, mereka akan kumpulkan komunitas ilmiah, mereka akan kumpulkan komunitas ini dan itu, ngajak ngobrol kebijakan apa, karena mereka sendiri ngeblank soal kebijakan yang semacam itu. Ya, dengan kualitas pejabat yang seperti itu, kalau seandainya mafia kita gusur semuanya, kita hilangkan, kemudian kewenangan kita serahkan lagi pada pejabat, Indonesia akan bangkrut, Indonesia akan bubar. Karena para pejabat kita memang nggak ngerti apa-apa, atau banyak di antara pejabat kita yang memang nggak ngerti fungsinya sebagai pejabat itu apa, statusnya sebagai pejabat, apa peran yang harus mereka mainkan. Itu susah sekali yang seperti itu. Mereka tidak memiliki visi, karena mereka itu diterbitkan oleh partai politik. Jadi begini Baraya, ini simpelnya, sederhananya seperti ini. Ada perusahaan itu bisa maju. Bagaimana ceritanya? Kalau mereka kinerja baik, kalau mereka jujur, kalau mereka terpercaya, kalau mereka bisa mengembangkan sayapnya, karena pegawai-pegawainya adalah pegawai yang profesional, kan kita garis bawahi itu, maka wajar kalau mereka akhirnya bisa maju. Nah, tetapi itu anomali kalau di partai politik. Di partai politik itu semakin tinggi korupsinya, semakin gak benar kerjanya, semakin banyak dipilihnya. Loh, kok bisa seperti itu? Ya faktanya begitu. Baraya cek sekarang partai politik yang paling banyak dipilih. Sekarang Baraya cross check partai politik mana yang paling sering korupsi. Itu berhubungan, itu nyambung. Jadi partai yang paling banyak dipilih oleh masyarakat ternyata adalah partai yang paling banyak korupsi. Di Indonesia itu seperti itu. Maka partai politik dengan kondisi yang seperti itu pasti akan menelorkan, akan menerbitkan pejabat yang nggak becus juga. Nggak semua pejabat itu nggak becus kalau dipilih oleh partai politik yang memang memiliki integritas yang buruk, nggak semuanya. Tetapi nggak mustahil juga kalau mereka terpilih dari orang-orang yang tidak becus itu. Kan seperti itu, logika pikirannya itu seperti itu. Nah, kalau Baraya jadi presiden, lebih memilih mafia saja. Mafia itu jelas udah jadi orang yang sangat kaya. Mereka tahu jalan paling besar sampai jalan tikus, mereka ngerti tentang apa yang upayakan. Mereka akan mengeruk uang untuk mereka sendiri. Mereka akan mengkorupsi habis-habisan. Tetapi setidaknya proyek-proyeknya akan jalan. Sedangkan kalau mafianya hilang, diserahkan kepada pejabat, mereka bahkan nggak ngerti ini diterusin caranya gimana ya. Halo? Nah, sekarang kalau Baraya jadi presiden, apakah Baraya akan menghilangkan mafia itu atau enggak? Kan dilema juga sebenarnya dalam hal ini. Makanya gini nih ya, banyak sekali netizen-netizen di Indonesia itu yang punya Cinderella kompleks. Jadi ketika saya misalkan mewartakan satu hal, mengkritik satu hal, memberikan satu pandangan tertentu, mereka akan bilang, jadi solusinya mana Pak? Jadi solusinya mana Guru? Jangan cuma bacot doang, dan seterusnya dan seterusnya.
Menurut Baraya, memangnya ada orang yang bisa menjelaskan solusi atas masalah-masalah yang ada di Indonesia itu dalam waktu 5-10 menit? Kan nggak ada. Mereka itu selalu bertanya solusinya mana, solusinya mana. Kenapa nggak mereka mulai dari diri sendiri? Kan mereka mengetahui bahwa Indonesia itu terdiri atas 5 juta kilometer persegi tanah dan perairan yang ditempati oleh sekitar 270 juta manusia beserta semua problematikanya. Dengan kondisi yang seperti itu, mereka masih berpikir akan ada orang yang bisa menjelaskan solusi dari masalah itu hanya dalam waktu 5-10 menit saja. Bahkan ngimpi pun kita gak akan bisa memimpikan ada solusinya 5-10 menit. Tapi kan mereka minta seperti itu. Kenapa? Karena ada YouTuber yang bisa menjelaskan solusinya ini, solusinya ini, solusinya ini. Durasinya 5 menit sampai 10 menit. Kan gak bisa gitu Baraya. Jadi gini nih ya. Pertama, kalau Baraya minta solusi, jangan minta pada pihak yang lain. Misalkan seperti ini, Jakarta banjir, gimana solusinya? Satu kampung aja gak buang sampah sembarangan, satu kampung mengolah sampahnya dengan sebaik-baiknya, kemudian bikin daerah resapan air dan sebagainya, bikin rumah ramah lingkungan yang dipanggung, yang apa dan sebagainya. Satu kampung kompak seperti itu, selesai masalahnya. Tapi kan kita gak mau menyelesaikan masalah itu, kita inginnya orang lain yang menyelesaikan masalahnya untuk kita. Lalu orang itu akan kita sanjung-sanjung, kita lulukan sebagai pemimpin besar. Kita tidak berorientasi pada solusi, kita berorientasi pada keluhan. Misal begini Baraya sekarang jadi buruh, kemudian besok akan jadi buruh kontrak, yang kalau kerjanya nggak becus, Baraya akan dikurangi gajinya atau bahkan dipecat sama sekali. Baraya apa yang dilakukan? Baraya demo. Ya salah lah Baraya. Kalau Baraya tidak mau dipecat, Baraya jangan jadi buruh. Kalau Baraya tidak mau gajinya kecil, Baraya jangan jadi buruh. Kan itu solusinya tuh di situ, bukan solusinya itu menggerutu pada pihak lain, bukan berharap bahwa akan ada presiden yang akan mendukung para buruh, bukan seperti itu. Itu ngimpi namanya. Nah, kan saya ini hanya tamatan SMA, saya ini nggak pinter. Gimana caranya biar saya nggak jadi buruh? Kebanyakan orang miliarder besar itu justru adalah tamatan SMA atau bahkan kurang di bawah itu. Karena kekayaan dan kemiskinan itu tidak terkait jenjang pendidikan tertentu, tetapi terkait dengan semangat, etos, dan keinginan untuk menjadi orang kaya. Kan seperti itu. Jadi kalau misalkan Baraya sekarang jadi buruh, kemudian Baraya pengen gaji yang besar, ya jangan ngomong jadi buruh. Solusinya apa? Solusinya Baraya berpikir bagaimana caranya agar menjadi orang kaya. Prinsipnya begini Baraya, ini sederhana sekali. Baraya jadi pengemis misalkan ya, nampaknya tidak ada pilihan sebagai seorang pengemis kecuali untuk mengemis karena hidupnya kecil. Ternyata menjadi pengemis itu penghasilannya jauh lebih tinggi daripada PNS. Nah, maka Baraya itu punya kesempatan untuk bisa berinvestasi, punya kesempatan untuk ngemodal, bikin usaha dan sebagainya. Tetapi kebanyakan pengemis di Indonesia yang gajinya itu jauh lebih besar daripada PNS tetap jadi pengemis sampai berpuluh-puluh tahun berikutnya. Kenapa? Karena menjadi kaya dan miskin itu bukan gara-gara nasib. Kaya dan miskin itu gara-gara kita memutuskan untuk jadi seperti itu. Makanya mulai dari sekarang jangan pernah simpan takdir kita itu pada pihak lain. Jadikan takdir itu menjadi milik kita sendiri dan ada dalam genggaman kita sendiri. Nasib kita, kita yang putuskan sendiri, bukan berharap pada orang lain. Gaji kita bukan berharap pada pihak lain. Keuntungan yang kita raih bukan berharap pada pihak lain dan sebagainya. Tapi hasil dari kinerja kita, itulah yang namanya independensi. Dengan seperti itu, Baraya akan menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang sukses. Maka sekarang saya tanya kepada Baraya, apakah Baraya siap menjadi orang yang besar? Siapkah menjadi orang yang hebat? Siapkah orang yang bisa memberikan kemanfaatan buat sebanyak mungkin orang? Kalau Baraya siap dengan semua itu, tinggalkan rebahannya dan ayo kita mulai.